Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang video pembelajaran pertemuan 5 mata kuliah Teknologi Web Service yang akan membahas tentang pengujian RESTful Web Service ya. Kita lihat pada pertemuan 4 kemarin ya, kita sudah membahas tentang HTTP request method pada protokol HTTP. Di situ ada metode GET, POST, PUT, DELETE ya. GET untuk mengambil data, POST untuk menambah atau membuat resource, kemudian PUT memperbarui resource, DELETE untuk menghapus resource. Pertemuan 4 kemarin adalah sebelum atau materi sebelum pertemuan 5 ya, yang saling berkaitan dengan pertemuan 5. Jadi pertemuan 4 dan 5 itu saling berkaitan ya skripnya. Kalau di pertemuan 4 kemarin kita sudah mencoba untuk metode GET di browser, maka POST, PUT, DELETE akan dicoba dengan suatu tools yang bernama Postman ya. Kita lihat di sini kebutuhan tools yang digunakan adalah SAM, kita sudah pakai ya di pertemuan 3. Kemudian kita harus menginstal Postman atau tools untuk menguji RESTful Web Service. Kemudian Postman ini bisa di-download, linknya ada di materi ya, materi pertemuan 5. Di situ tergantung dari kebutuhan PC ya. Kalau misalkan Linux, Windows, kemudian 32 bit ada, 64 bit juga ada. Silakan di-download dan diinstal sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke, pada pertemuan 4 kemarin ya, kita sudah membahas ini nih, sudah mengecek bagaimana menjalankan RESTful Web Service pada browser ya. Sebagai contoh, ini kita sudah tes di pertemuan 4 kemarin untuk mengambil seluruh data. Bagaimana caranya dengan metode GET ya. Ketika kita hanya ingin mengambil ID yang nomor 2 saja contoh ya, maka tinggal menambahkan simbol tanda tanya ID dan sama dengan 2 ya. Kalau misalkan 3 ya 3 gitu ya. Kalau ingin semuanya ditampilkan ya cukup controllernya aja, maka nanti semuanya akan tampil. Itulah metode GET yang kemarin kita sudah bahas nih ya. Ini metode GET ya, dengan menggunakan ID parameternya. Kalau kosong maka dia akan menampilkan seluruh data. Kalau ada isinya ya, else selain itu, ini dikasih ID parameternya, maka akan menampilkan data berdasarkan ID yang dikirim gitu ya. Itu metode GET. Oke, kita langsung aja ke Postman. Di sini Postman tampilannya seperti ini. Ketika sudah di-download dan diinstal, tampilannya seperti ini ya. Kita akan coba pertama adalah menggunakan metode GET. Di sini tampilannya seperti ini. Kita bisa explore ya. Di pertemuan 5 kali ini saya hanya membahas secara global saja penggunaannya. Bisa dieksplor, bisa dikembangkan masing-masing sesuai dengan kebutuhan, karena RESTful Web Service adalah ilmu yang sangat luas ya penerapannya. Ini contoh sederhana dengan metode GET sekarang ya. Kita lihat di sini metode GET ada menu parameter, authorization, headers, body, pre-request, test, ada seperti ini, ada body juga ya. Sekarang kita akan coba mengetes metode GET ya, menampilkan seluruh data. Oke, sebelumnya saya akan menonaktifkan dulu ini tampilannya. Ini pilih metodenya GET, kemudian ini sama persis pemanggilannya dengan di browser, kemudian kita klik send untuk menguji, maka akan tampil seperti ini tuh, ID ada 3 ya. Ini adalah sesuai dengan database yang ada di database. Jadi sebenarnya kita tidak perlu lagi membuka database, cukup Postman ya, maka secara otomatis terhubung sesuai dengan script yang kita sudah ketikkan di pertemuan 4. Itu metode GET. Kalau ingin menambahkan parameter, jika yang ditampilkan hanya nomor 2 aja, maka di sini ada menu params atau parameter. Kita ketikkan key-nya itu ID, kemudian value-nya mau nomor berapa yang ditampilkan, 2 misalkan contohnya ya. Ketika diklik send, maka nih di sini secara otomatis akan muncul nih secara otomatis ya di alamat, sama seperti di browser nih tuh. Nah ini ya tampilannya seperti ini ya, sama kan di Postman juga sama. Kita klik send,
maka akan munculnya nomor 2 saja. Kalau misalkan nggak mau, ya ini dihapus aja, dihapus. Kemudian ini secara otomatis key-nya hilang, diklik send, maka yang akan tampil adalah keseluruhan datanya. Itu metode get ya, untuk mengambil data. Kemudian kita akan coba metode post atau menambah data. Metode post di sini ada parameter, authorization, headers, body. Maka kita membutuhkan body karena inputannya akan dikirimkan ke database ya, maka kita membutuhkan suatu form. Nah, pilih body, kemudian di bawahnya submenunya pilih X www form are line coded ini ya. Kemudian bisa diketik di key, ada 4 atribut yang kita inputkan. Ini diketik manual ya, ID, kemudian nama member, email, sesuai dengan atribut yang mau kita inputkan. Kemudian value-nya kita akan coba memvaluekan 4 ya, karena di sini yang sudah ada kan 3 nih, 1 2 3. Coba kita tes 4, Rio Budiman, namanya, emailnya segini, nomor teleponnya segini, diklik send, maka akan muncul seperti ini, Rio Budiman ID. Setelah berhasil, kita akan coba tes lagi dengan metode get. Tampilkan datanya, apakah Rio Budiman sudah masuk ke dalam database. Nah, tampil, berarti ada 4 ya, seperti ini ya. Kalau misalkan kita ingin menambah data, tidak sengaja terklik, ini sudah masuk ke data ya dengan ID 4, kemudian kita nggak sengaja klik send lagi ya, maka nanti Postman pun memiliki validasi inputan ya, dia tidak bisa ya, tidak bisa untuk menginputkan kembali ya. Sorry, ini kita ganti dulu metodenya post. Nah, ini metode post dengan ID yang sudah sama. Nah, dia muncul seperti ini, error ya, tidak bisa. Kita lihat keterangan errornya apa nih ya, sorry, duplikat entry, karena primary key sudah ada nih, jadi nggak bisa di input lagi kalau datanya sama ya. Itu metode post. Jadi Postman juga menyediakan fitur validasi inputan gitu ya. Oke, itu post. Sekarang kita ke put untuk mengupdate data ya. Put sama dengan post ya. Sekarang kita akan coba, oke tadi post ya, post kita cek dulu, ini adalah script dari post nih, index post functionnya, kemudian ini post, ini kiriman, post kiriman data, ID, nama member, email, nomor telepon, value-nya dikirimkan ke tabel member berdasarkan array data yang isinya ini gitu ya. Kalau post menggunakan insert. Nah, sekarang kita akan bahas yang put ya. Put. Di sini ada put dan ini scriptnya. Ya, sekarang kita ke Postman ya. Tadi pengujian untuk get dan post sukses ya, artinya tidak ada yang trouble. Sekarang kita akan coba menguji put, apakah ada trouble di sini. Kita akan tes yang nomor 4 tadi ya, si Rio Budiman. Kita akan coba ganti namanya menjadi Rio aja, seperti ini dengan metode put ya. Kita klik send. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ternyata metode put yang kita ketikkan scriptnya itu masih memiliki trouble. Kita memiliki trouble, berarti kita akan melakukan troubleshooting untuk mengecek apakah kondisi pengujiannya supaya berhasil diuji di Postman ya, itu harus dicek terlebih dahulu apakah Postman-nya tidak tidak membaca data script yang diinputkan pada alamat seperti ini berhasil atau tidak ya. Kita cek dulu dari scriptnya ya. Kita lihat di sini ini metode put ya. Metode put itu temennya adalah update, karena untuk mengupdate data. Nah, kalau kita lihat di sini metode put emang hampir sama dengan post, cuma masalahnya di sini tercetaknya post. Otomatis untuk proses troubleshootingnya untuk metode put di sini kita ganti menjadi put ya, bukan menggunakan post. Kalau post, maka dia yang terjadi adalah ID-nya ada, cuma datanya tidak terkirim karena di sininya put, di sininya post. Kita rubah ini troubleshootingnya ya, put, kemudian temannya adalah update ya.
Kemudian kita akan coba lagi di sini. Kita akan tampilkan dulu dengan metode get keseluruhan data. Nah, ini ya keseluruhan data. Tadi yang kita rubah karena kosong jadi ID-nya 0, nama member 0, email 0, karena ini masih trouble di metode put. Tapi kita sudah melakukan troubleshooting ya, ternyata scriptnya untuk bisa dapat terbaca dan running di Postman harus ada penyesuaian script ya. Oke, sekarang kita akan coba dengan metode put ya. Metode put kita ganti menjadi put, kemudian value-nya kita ganti menjadi 0 ya. Terus kita kasih Budiman seperti awal lagi ya. Di sini nih ID-nya 0, nama member, kemudian email masih 0 kan, karena kita tadi ada trouble dan sudah dilakukan troubleshooting. Kita akan ganti supaya ada isinya, diklik send. Nah, sekarang sudah ada isinya. Terus kita akan tampilkan lagi dengan metode get keseluruhan data tanpa ada kondisi. Nah, ini ya, jadi yang tadi 0 berubah menjadi ada isinya ya. Kemudian sekarang kita akan delete ya. Tadi get udah, post udah, put udah. Sekarang kita akan coba melakukan troubleshooting atau pengujian pada fungsi delete atau function delete. Apakah ini berhasil ya pengujiannya pada Postman, atau malah tidak terbaca di Postman ya, tidak diketahui scriptnya oleh Postman. Kita coba sekarang metode delete, kita pilih delete, kemudian kita pilih yang Rio Budiman, masih sama dengan ID, nama member, ini yang akan kita delete dari data yang di bawah. Kemudian kita klik send. Oke, tampilannya, keterangannya adalah sukses ya. Kemudian kita akan tampilkan data lagi keseluruhan dengan metode get. Kita klik send, maka data semula berubah menjadi 3, kembali seperti semula. Yang tadinya 3 berubah menjadi 3 kembali ya. Tadi kita udah menambahkan data menggunakan post, memperbaharui menggunakan put, kemudian mendelete atau menghapus data menggunakan delete. Baik, itulah sekilas tentang materi pembahasan pertemuan 5 tentang implementasi pengujian pada tools Postman untuk metode HTTP get, post, put, delete ya. Ini masih bisa dikembangkan lagi, masih banyak yang bisa diolah lagi ya. Mahasiswa bisa mengembangkan kembali ya. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.